Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat pada Bapak Novi Dianatasya Eskom MMSI. Perkenalkan, nama saya Syahru Wardi dari kelas SI 602 Prodi PJJ Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video vlog untuk kebutuhan ujian akhir semester. Dan yang saya akan bahas adalah tentang belajar dimensional modeling lewat studi kasus perusahaan asuransi. Kenapa saya memilih perusahaan asuransi? Karena saat ini saya bekerja di asuransi kesehatan ya, tepatnya di PT BNI Life Insurance. Oke, langsung aja. Jadi kita bayangkan seperti ini. Jika kalian kerja di sebuah perusahaan asuransi besar yang jual asuransi mobil, rumah, sampai properti pribadi, terus kalian ditugasin untuk merancang sistem data warehouse dari nol. Nah, video ini bakal jadi semacam simulasi lengkapnya, mulai dari memahami bisnisnya sampai ke desain tabel faktanya. Baik, langsung kita mulai. Jadi sebelum masuk ke teknis, kita harus paham dulu masalah bisnisnya. Di banyak perusahaan asuransi, data itu tersebar di mana-mana. Data pemegang polis untuk mobil, produk mobil, beda sistem sama data pemegang polis untuk produk rumah, padahal orangnya bisa jadi sama. Ini terjadi karena dulu tiap lini bisnis jalan sendiri-sendiri. Nggak ada kebutuhan untuk saling berbagi data. Akibatnya, ketika manajemen ingin melihat performa perusahaan secara keseluruhan, angka yang ditampilkan di suatu rapat atau meeting bisa berbeda dengan angka di rapat atau meeting lainnya, karena sumber datanya tidak konsisten, seperti itu. Nah, disinilah biasanya seorang Chief Information Officer turun tangan. Tugasnya adalah membongkar sekat-sekat data ini dan membangun satu sumber kebenaran yang bisa dipakai oleh divisi klaim, operasional lapangan, underwriting, keuangan, sampai pemasaran secara berbarengan seperti itu atau secara bersama. Langkah pertama dalam merancang data warehouse itu adalah memahami rantai nilai bisnisnya. Untuk perusahaan asuransi, inti bisnisnya sebenarnya sederhana. Pertama, menerbitkan polis, kedua, menagih premi, dan ketiga, tentu jelas adalah memproses klaim. Dari sini, tim biasanya mulai menyusun yang namanya bus metric, semacam peta besar yang barisnya berisi proses bisnis dan kolomnya berisi dimensi-dimensi yang dipakai berbarengan oleh proses-proses itu. Di kasus asuransi ini, baris awalnya ada dua. Yang pertama, transaksi polis, dan yang kedua adalah snapshot premi bulanan. Kolom-kolomnya mencakup tanggal, pemegang polis, karyawan, jenis pertanggungan atau coverage, barang yang dipertanggungkan, sampai nomor polis. Bus metrik ini penting sekali karena dia jadi peta jalan supaya dimensi yang sama tidak dibangun berulang-ulang di setiap skema. Ini yang nanti kita kenal sebagai dimensi confirm, alias dimensi yang dipakai konsisten di banyak tabel fakta. Oke, sekarang masuk ke transaksi polis. Setiap kali ada transaksi bikin polis baru, ubah polis, ataupun membatalkan pertanggungan, sampai proses underwriting, itu semua dicatat sebagai satu baris di tabel fakta. Karena granularitasnya di level transaksi individual, tabel ini jadi sangat detail dan kaya akan dimensi. Ada beberapa teknik menarik yang muncul di sini. Yang pertama, dimensi berperan ganda atau role playing dimension. Contohnya, satu transaksi polis punya dua tanggal.
tanggal transaksi dicatat, dan tanggal transaksi itu berlaku efektif secara hukum. Dua-duanya sama-sama pakai tabel tanggal yang sama secara fisik, tapi ditampilkan ke pengguna lewat nama kolom yang berbeda. Yang kedua, soal perubahan data pemegang polis dari waktu ke waktu, atau yang biasa disebut slowly changing dimension. Kalau perubahannya cuma koreksi kecil, misalnya salah tulis tanggal lahir, itu cukup ditimpa saja. Ini namanya tipe 1. Tapi, jika perubahannya penting untuk dilacak historisnya, seperti perubahan kode pos yang mempengaruhi perhitungan risiko, maka dipakai tipe 2, bikin baris baru dengan kunci baru, sementara data lama tetap utuh untuk kebutuhan historis. Nah, karena dimensi pemegang polis ini bisa punya jutaan baris, kalau setiap perubahan kecil bikin baris baru, tabelnya bisa membengkak. Solusinya, atribut yang sering berubah dipisah ke tabel kecil terpisah yang disebut mini dimension yang terhubung langsung ke tabel fakta. Ada juga situasi di mana satu pelanggan komersial bisa punya beberapa kode klasifikasi industri sekaligus. Ini yang disebut dimensi multinilai dan biasanya diselesaikan dengan tabel jembatan atau bridge table yang menghubungkan satu pelanggan ke banyak kode klasifikasi, maksud saya, lengkap dengan faktor pembobotan kalau proporsinya berbeda-beda. Terus ada juga nomor polis, karena hampir semua informasi tentang polis sudah dipecah ke dimensi lain. Nomor polis ini akhirnya cuma jadi semacam label tanpa tabel dimensinya sendiri. Ini yang disebut degenerate dimension. Satu lagi yang cukup unik yaitu dimensi audit, semacam metadata yang mencatat dari mana data itu diambil, kapan proses ekstraksinya jalan, dan versi perangkat lunak ETL yang dipakai. Ini penting sekali untuk keperluan pelacakan asal-usul data. Seperti itu. Karena perusahaan asuransi punya banyak lini bisnis yang beda karakteristiknya, seperti mobil beda sama rumah, dipakailah teknik supertype dan subtype. Jadi ada satu skema umum yang berlaku untuk semua lini bisnis, lalu ada tabel dimensi tambahan khusus untuk atribut yang cuma relevan di satu lini bisnis tertentu. Misalnya, tahun kendaraan atau ukuran mesin untuk asuransi mobil. Selain transaksi, perusahaan juga butuh gambaran cepat soal nilai polis yang sedang berjalan. Nah, disinilah dibuat, maksud saya, snapshot periodik bulanan yang mencatat satu baris untuk setiap kombinasi pertanggungan dan barang yang dipertanggungkan setiap bulannya. Di sini juga muncul konsep menarik soal premi yang ditulis versus premi yang sudah diakui sebagai pendapatan. Karena pelanggan bayar di muka, tapi pendapatannya baru diakui bertahap seiring waktu berjalannya masa pertanggungan atau masa asuransi polis. Nah, dari sisi klaim, ceritanya jadi lebih kompleks. Ada tahap investigasi, penaksiran kerugian, pembayaran ke pihak ketiga seperti bengkel atau rumah sakit, sampai kemungkinan klaim dibuka kembali. Semua transaksi ini juga dicatat di tabel faktanya sendiri, lengkap dengan dimensi baru seperti pengklaim dan penerima pembayaran pihak ketiga. Untuk melihat perjalanan satu klaim dari
awal sampai selesai, dipakailah accumulating snapshot, satu baris per klaim yang terus diperbaharui setiap kali ada milestone baru, mulai dari tanggal klaim dibuka, tanggal estimasi, tanggal pembayaran pertama, sampai tanggal klaim ditutup. Dari sini kita juga bisa hitung berbagai jeda waktu, misalnya berapa lama dari klaim dibuka sampai pembayaran pertama cair. Terakhir, karena manajemen ingin melihat gambaran profit secara langsung, dibuatlah Consolidated Fact Table yang menggabungkan metrik pendapatan premi dan kerugian klaim dalam satu tabel. Di level dimensi yang paling umum dari kedua proses tadi. Oh iya, satu lagi yang unik, Factless Fact Table, khusus untuk mencatat kejadian kecelakaan mobil. Di sini tidak ada angka pengukuran sama sekali. Yang dicatat cuma kombinasi siapa saja dan kendaraan apa saja yang terlibat dalam suatu kecelakaan. Nah, sebelum kita tutup, penting sekali untuk tahu jebakan-jebakan yang sering membuat desain atau dimensional model berantakan. Yang paling fatal itu adalah tidak mengkonfirmkan dimensi dan fakta antar tabel. Kalau ada metrik yang sama, tapi definisinya berbeda-beda di setiap tabel, itu bakal bikin data nggak bisa dibandingkan. Kesalahan lain yang sering muncul, membangun model berdasarkan bentuk laporan yang diminta. Padahal seharusnya model dibangun berdasarkan proses pengukuran bisnisnya. Terus juga jangan sampai lupa menetapkan grain atau tingkat kedetailan tabel fakta sejak awal. Karena kalau ini tidak jelas, hasil agregasinya bisa salah total. Beberapa kesalahan lain juga perlu diwaspadai. Menaruh teks panjang di tabel fakta, padahal itu seharusnya masuk dimensi. Memecah hierarki jadi banyak tabel kecil, padahal cukup satu tabel datar. Sampai memakai kode operasional asli sebagai kunci penghubung, padahal seharusnya pakai surrogate key berupa angka urutan sederhana. Oke, baik, itu dia perjalanan lengkap kita membedah studi kasus perusahaan asuransi. Dari memahami bisnisnya, menyusun bas metrik, sampai merancang berbagai skema fakta yang saling melengkapi. Intinya, dimensional modeling itu bukan sekedar bikin tabel, tapi soal memahami betul proses bisnis yang sedang diukur. Kalau video ini membantu kalian, jangan lupa disimpan, seperti itu. Baik, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Dian untuk waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk pembelajaran untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.